Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 atas nama yang pertama Nareswaridyah Safitri NIM 194117226, yang kedua Aizahra Nuraini NIM 194117254, yang ketiga Kristin Puspitasari NIM 194117278 dengan judul kenaikan omset penjualan saat pandemi. Pandemi COVID yang berkepanjangan membuat banyak bisnis ambruk. Namun ada juga bisnis yang justru makin moncar di kala pandemi COVID-19, yakni jasa pengiriman atau ekspedisi. Dikarenakan di masa pandemi pemerintah menerapkan PSBB di semua wilayah, sehingga banyak kegiatan yang dibatasi, maka dari itu ekspedisi pengiriman mengalami kenaikan pesat. Tetapi sebelum pandemi pendapatan tidak sebanyak saat pandemi. Ekspedisi pengiriman adalah pengiriman barang atau pengangkutan barang. Jasa ekspedisi murah pengiriman barang banyak ditemui di Indonesia karena semakin menjamurnya transaksi via online. Dengan adanya jasa ekspedisi barang, maka pengiriman barang dari satu kota ke kota lain akan menjadi lebih mudah. Jasa ekspedisi Indonesia biasanya memberikan harga sesuai dengan tujuan dan jarak yang ditempuh. Semakin berat barang dan jarak lokasi tujuan semakin jauh, maka harga pengiriman barang juga akan semakin mahal. Sebelum masa pandemi seperti ini, justru omset jasa ekspedisi menurun. Maka dari itu banyak ekspedisi mencari cara agar tetap stabil. Salah satu ekspedisi melakukan hal dengan cara memberikan cashback kepada online shop besar bertujuan untuk menarik online shop agar mengirim paket di ekspedisi itu. Contoh, perusahaan jasa ekspedisi Si Cepat mencatatkan telah mengirim lebih dari 1 juta paket per hari sepanjang 2020. Kenaikan transaksi lebih dari 3,5 triliun atau sekitar 194% dari tahun sebelumnya. Jenis pengiriman ekspedisi. Jenis jasa kirim ekspedisi dibagi menjadi ekspedisi reguler, ekspedisi khusus, spesial, standar, dan kilat. Bagi yang memilih ekspedisi pengiriman kilat, biasanya pengiriman barang akan lebih didahulukan daripada pengiriman standar. Pengiriman barang di Indonesia ada yang memakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Semakin banyak jangkauan dan semakin terkenal suatu ekspedisi, maka semakin meyakinkan ekspedisi tersebut. Cara kerja perusahaan ekspedisi. Ada barang yang akan dikirimkan. Tanpa adanya barang yang akan dikirimkan, maka suatu perusahaan tidak akan bisa berjalan. Namun, barang yang akan dikirimkan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan. Packing atau pengemasan barang. Contohnya, barang pecah belah, barang berbentuk cairan, dan makanan biasanya mendapat perhatian khusus dalam pengemasan. Bahkan, beberapa ekspedisi tidak mau menerima barang-barang tersebut jika tidak dikemas dengan baik. Administrasi dokumen. Surat-surat administrasi dokumen dari pihak terkait biasanya diurus oleh perusahaan jasa ekspedisi. Macam-macam ekspedisi. Perusahaan jasa pengiriman barang milik negara, Pos Indonesia. Sebagai satu-satunya jasa pengiriman barang milik negara, Pos Indonesia juga tercatat sebagai salah satu perusahaan ekspedisi pertama di Indonesia. Keberadaannya begitu sangat mempermudah masyarakat Indonesia dalam aktivitas pengiriman barang baik dalam ataupun luar negeri. Selain melayani pengiriman barang, Pos Indonesia juga melayani pengiriman dokumen, surat, dan uang. Perusahaan pengiriman barang milik swasta. Untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang dikelola oleh swasta kini memiliki jumlah yang begitu banyak. Bahkan, perusahaan jasa ini akan terus berkembang dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Berikut beberapa nama perusahaan jasa pengiriman barang milik swasta atau perorangan: JNE, Tiki, Wahana, Pandu Logistik, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Yaitu contoh yang dapat kita lihat dari ekspedisi JNE. Yang pertama, competition strategi. Dengan asumsi JNE
adalah market leader di Indonesia, maka dengan diluncurkannya layanan Pesona, JNE dalam menghadapi kompetisi menggunakan strategi agresif, yaitu meningkatkan pasar, di mana JNE memperluas target customer yang dapat dilayani dan menambah layanan dengan diperkenalkannya layanan Pesona. Pesona di sini adalah layanan pengiriman makanan kuliner khas Indonesia tanpa harus pergi ke daerah asalnya. Dengan produk Pesona ini, JNE menarik konsumen yang baru, sekaligus juga meningkatkan pemakaian. Kedua, yaitu Pesona membidik pasar konsumen. Layanan ini membuat konsumen personal yang sebelumnya jarang menggunakan jasa JNE dan belum pernah atau sebelumnya tidak menggunakan jasa JNE dapat tertarik menggunakan jasa JNE dengan adanya layanan pengiriman makanan khas daerah ini. Segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Sebagai produk yang ada pada introduction stage, fokus utama Pesona haruslah pada para pembeli dengan kesiapan membeli yang tinggi. Oleh karena itu, segmenting dari Pesona dapat menggunakan behavioral segmentation dan lebih berfokus kepada segmentasi user status, user rate, buyer readiness stage, dan loyalty status. Targeting. Produk yang ada pada introduction stage akan melakukan targeting pada segmen yang cukup luas. Pesona dalam hal ini merupakan pionir dalam jasa pengiriman oleh-oleh. Oleh karena itu, Pesona dapat melakukan produk specialization, yaitu melayani beberapa segmen hanya dengan menggunakan satu produk Pesona dengan cara melakukan diferensiasi pada biaya pengiriman. Kemudian positioning. Karena Pesona merupakan pionir pada jasa pengiriman oleh-oleh, maka positioning yang diberikan harus sangat menonjolkan sisi point of difference yang dimiliki Pesona, yaitu sebagai layanan pengiriman oleh-oleh pertama yang mudah, menjangkau ke seluruh Nusantara, dan tanpa biaya tambahan. Berikut kami lampirkan logo-logo perusahaan ekspedisi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.